Bahagia ini di tengah-tengah istirahat kita, di tengah-tengah kesibukan Bapak dan Ibu, alhamdulillah masih sempat berbagi waktunya dengan tepat sekali dalam rangka berbagi informasi melalui kombel yang diperkasai oleh dari KKG Gugus 1 Cudmutia, tepatnya di SD Negeri 1 Pai Bujur Tunong. Sehingga dengan kesibukan kita Bapak dan Ibu, kita masih dapat berbagi pengalaman pada hari yang berbahagia ini. Selawat berangkaikan salam juga sama-sama kita sajikan kepada penghulu alam kita, Nabi besar Muhammad SAW, serta dengan keluarga dan sahabat beliau sekalian yang telah membawakan kita dari lembah kegelapan kepada lembah yang terang benderang seperti pada saat sekarang yang kita rasakan ini. Hormatan kita bersama Bapak dan Ibu kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah yang berhadir dalam Zoom ini, kepada Ketua Kombel ya, Ketua Pelaksana dengan perangkatnya yang telah memperkasai Zoom kita pada siang yang berbahagia ini. Terima kasih kami ucapkan kepada tim dengan upaya yang digagas, alhamdulillah hari ini bisa mengundang ya banyak kehadiran daripada Bapak dan Ibu Kepala Sekolah kita, juga guru-guru hebat kita yang kita banggakan pada hari ini. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada panitia yang sudah memberikan saya waktu dalam kesempatan ini. Semoga kinerja seperti ini Bapak dan Ibu sebagai satu ajang perubahan ya yang kita coba lakukan terus, yang coba kita tingkatkan terus untuk bisa berbagi informasi, sehingga dengan kita melaksanakan seperti ini Bapak dan Ibu, tentunya tidak mengorbankan waktu kita untuk terburu-buru atau pada saat pagi hari kita tidak sempat. Tentunya Bapak dan Ibu, pada saat kita melaksanakan seperti ini, pada hakikatnya kita bisa hadir di mana saja dan kapan saja Bapak dan Ibu. Maka ini satu apresiasi yang luar biasa saya sampaikan kepada panitia yang sudah bersedia ya menghadirkan guru-guru kita pada siang hari ini untuk terus meningkatkan kompetensi, untuk terus meningkatkan motivasi tentunya Bapak dan Ibu dalam hari ini adalah untuk memberikan pelayanan, untuk memberikan dampingan melalui Zoom ini Bapak dan Ibu. Tentunya kita lebih bisa berbagi atau satu hal yang sangat bermanfaat untuk kita pada saat kita memberikan pembelajaran terhadap peserta didik kita Bapak dan Ibu. Sesuai dengan apa yang disampaikan Mas Nadiem kita Bapak dan Ibu, hari ini kita berbuat yang bagus saja belum tentu ada yang memuji Bapak dan Ibu, apalagi kita terus berbuat dalam kesalahan. Akan tetapi di sini Bapak Ibu yang saya sampaikan, terus kita meningkatkan kompetensi kita, terus kita meningkatkan motivasi kita, sehingga Bapak dan Ibu sesuai dengan amanah daripada Dirjen Pendidikan bahwa di kurikulum Merdeka ini kita tetap meningkatkan kompetensi kita, tujuan kita untuk memberikan pelayanan pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik. Bapak dan Ibu juga yang saya muliakan, dalam kesempatan ini saya menyampaikan bahwa ini salah satu motivasi untuk bisa berbagi kita kepada rekan-rekan kita yang lainnya Bapak dan Ibu. Bukan hanya di daerah kita Kota Langsa, bahkan kita bisa berbagi sampai keluar daerah Kota Langsa. Maka pesan saya Bapak dan Ibu, terus ditingkatkan hal yang demikian, hal yang positif. Silakan untuk berbagi kepada saudara-saudara kita. Mungkin ada rekan-rekan kita yang membutuhkan juga. Seperti yang saya katakan, bukan hanya di luar di Kota Langsa, bahkan di luar Kota Langsa. Lalu demikian Bapak dan Ibu, silakan untuk terus berbagi. Melalui kombel ini kita tingkatkan kreativitas kita, tingkatkan kompetensi kita untuk terus berupaya menuju kepada hal satu yang lebih baik, yaitu pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik. Dengan demikian, Bapak dan Ibu yang saya muliakan, hari ini kita
mengucapkan dengan Bismillahirrahmanirrahim, Kombel gugus 1 Cut Mutia SD 1 Pabiu Tunong, kita mulai dengan baik. Demikian kepada Bu Fani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Jasardin SPD IMA sebagai pengawas sekolah Disdikbud Kota Langsa yang telah memberikan arahannya, masukan, semangat untuk kami semua agar bisa terus memberikan praktik baik kepada seluruh rekan sejawat di Kota Langsa. Bapak, terima kasih banyak. Dan kemudian laporan dari Ketua KKG Gugus 1 Cut Mutia, Ibu Mursida SPD. Kepada Ibu Mursida dipersilahkan. Terima kasih Bu Fani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillah. Berselawat kepada baginda Nabi dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Pengawas Pembinaan SD dari Dinas Pendidikan Kota Langsa, yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah yang telah berhadir pada siang yang berbahagia ini, yang saya hormati Bapak narasumber yang sudah stay pada siang hari ini, yang saya hormati seluruh pengurus KKG yang telah hadir pada siang yang berbahagia ini, serta Bapak dan Ibu guru hebat yang hadir di Zoom meeting pada siang yang berbahagia ini. Saya selaku Ketua KKG Gugus 1 Cut Mutia mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru hebat yang telah berpartisipasi meluangkan waktunya untuk hadir di Zoom meeting pada siang yang berbahagia ini dengan kegiatan webinar Kombel berbagi praktik baik dengan tema pengelolaan kinerja guru pada aplikasi PMM setelah 100%. Kegiatan ini berjalan dengan baik berkat adanya kolaborasi dengan seluruh pengurus KKG dan motivasi besar dari Ketua PKG serta Kepala-Kepala Sekolah Imbas. Semoga kegiatan webinar ini dapat berjalan dengan lancar dan memperoleh ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Pergi ke sawah menanam padi, salah dan kilaf mohon dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah Ibu Mursida, luar biasa sekali. Itu motivasi juga buat kita semua. Terima kasih kepada Ibu Mursida sebagai Ketua KKG Gugus 1 Cut Mutia yang telah memberikan masukan ataupun sedikit kata-kata lah untuk kita semua pada hari ini. Selanjutnya, sebelum kita memasuki inti materi oleh Bapak narasumber Rahmat Surya, sebaiknya kita membuat kesepakatan kelas dulu. Kesepakatan webinar kita pada hari ini yaitu yang pertama dimohonkan kepada seluruh peserta agar mematikan atau mute suara pada masing-masing Zoom meetingnya. Dan kemudian yang kedua, hadir 100% diri pada KKG Kombel webinar kita pada hari ini. Bagaimana Bapak Ibu, sepakat? Sepakat. Ya, baik, alhamdulillah semua sudah sepakat. Maka dari itu kita langsung memasuki inti materi, yaitu webinar kita hari ini pengelolaan kinerja guru di PMM setelah 100% oleh Bapak narasumber Bapak Rahmat Surya SPD. Dipersilahkan. Terima kasih Ibu Moderator, Ibu Syam Tifani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puji beserta syukur pada Allah Subhanahu wa taala di mana pada siang menjelang sore hari ini kita masih diberikan kenikmatan, kesempatan sehingga kita masih bisa berkumpul walaupun secara daring ya Bapak Ibu sekalian, tapi begitu
luar biasa nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Selawat beriring salam ke pangkuan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir nanti. Yang saya hormati Bapak Jasardin SPDI MA selaku pengawas di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Langsa. Yang saya hormati Ibu Mursida SPD selaku Ketua Kombel KKG 1 Cud Mutia. Yang saya hormati Ibu Moderator, dan yang saya hormati yang sudah hadir di dalam room kita hari ini, Bapak Ibu Kepala Sekolah dari Kota Langsa maupun yang hadir dari luar Kota Langsa, dan yang saya hormati serta saya banggakan Bapak Ibu Dewan Guru peserta kegiatan webinar Kombel hari ini. Baiklah Bapak Ibu sekalian, tanpa memperpanjang mukadimah mengingat waktu kita juga terbatas Bapak Ibu, lebih kurang nanti kita sampai dengan jam 4 ya Bapak Ibu ya, 16. Gimana nih Bapak Ibu, untuk PMM-nya sudah 100% enggak? Alhamdulillah sudah Pak. Alhamdulillah sudah Pak. Sudah semua ya Bapak Ibu ya. Ada kedengaran isu nggak di luar bahwasanya apa boleh semua predikatnya sangat baik. Ada yang khawatir katanya nggak boleh nih predikatnya sangat baik, sehingga ada yang punya kekhawatiran sendiri kepala sekolah terutama nih untuk mengganti atau mengubah predikat dari dewan gurunya. Karena kemarin saya dapat beberapa SMS via WA ataupun telepon, banyak sekali yang menanyakan hal-hal yang demikian Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian, mohon izin saya tampilkan screen-nya Bapak Ibu. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Ibu Kepala Sekolah SD 2 Payabu Tunong sudah meminjamkan akunnya Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi ini hanya sebagai contoh ya Bapak Ibu, bukan nilai yang valid ataupun nilai yang mutlak. Ini hanya sebagai contoh untuk tampilan pada kegiatan webinar kita kali ini. Jadi kalau kita lihat di sini Bapak Ibu, dicek penilaian. Nah, ini adalah status dari guru yang sudah menyelesaikan praktik kinerja dan perilaku kerja. Kalau di sini kita lihat Bapak Ibu, yang berwarna hijau ini artinya sudah Bapak Ibu sudah menyelesaikan. Sedangkan yang masih belum berwarna hijau ini mungkin lagi tahap proses pengerjaan ya Bapak Ibu ya, masih tahap penilaian. Dan kalau kepala sekolah membuka kirim data ya, akun ini hanya bisa dilihat di akun kepala sekolah Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu Dewan Guru mau lihat nilainya itu nggak akan muncul Bapak Ibu seperti yang saya tampilkan di sini. Jadi di sini Bapak Ibu, contoh nih ada Ibu Dewi Luciana. Untuk nilai praktik kinerja, nilainya itu 79, ratingnya sesuai ekspektasi, kemudian di perilaku kerja nilainya 90, ratingnya di atas ekspektasi, dan di sini ada pengembangan kompetensi. Poin pengembangan kompetensi itu kan minimal 32 ya Bapak Ibu ya. Tapi target yang dibuat oleh Ibu Dewi 44 dan realisasinya terpenuhi semua, 44 poin dengan predikat kinerja baik. Kenapa bisa baik predikat kinerjanya Bapak Ibu? Ya, kita lihat di sini Bapak Ibu, ini yang menjadi desas-desus yang banyak sekali pertanyaan-pertanyaan, gimana sih cara mengubah praktik kinerja? Saya khawatir diberikan kepala sekolah nilainya 100, sedangkan ini masih tahap awal ya Bapak Ibu, mengingat SKP ini dalam setahun penilaiannya ada 2 kali. Apa yang terjadi kalau kali ini diberikan nilai 100 dan ternyata di SKP tahap selanjutnya nilainya menurun. Artinya kinerja kita juga menurun ya Bapak Ibu ya, seperti itu. Jadi mungkin kekurang pahaman atau memang ini baru perdana sekali ya Bapak Ibu mengisi melalui PMM, membuat SKP melalui PMM, sehingga masih banyak misinformasi. Bagaimana sih cara pengelolaannya, tiba-tiba kenapa nilainya bisa 79, kenapa bisa dapat 100, ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sekalian,
untuk praktik kinerja ini nilainya, ini ada ratingnya Bapak Ibu ya. Kalau kita lihat di sini Bapak Ibu, 79 berarti dia berada di ring di atas ekspektasi, maaf, di sesuai ekspektasi Bapak Ibu, 79. Dari 51 sampai 80 sesuai ekspektasi. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu kepala sekolah mengubahnya langsung di sini bisa diubah nih Bapak Ibu. Di bawah ekspektasi, kemudian sesuai ekspektasi, atau di atas ekspektasi. Bisa diubah, tetapi Bapak Ibu sekalian, di akun gurunya tidak akan berubah. Kalau mau ubahnya bagaimana? Kalau mau ubahnya Bapak Ibu, untuk mengubah nilai ini, apakah nilai ini terlalu rendah atau ketinggian, Bapak Ibu harus masuk terlebih dahulu dari akun gurunya. Akun guru minta ubah data Bapak Ibu, ini saya coba bagikan lagi akun gurunya. Sebentar saya coba buka akun guru ya Bapak Ibu. Ya. Sudah tampak Bapak Ibu akun guru? Oke. Belum Kita Pak. pilih praktik. Belum Nampak, Pak. Sudah? Nampak. Tampak ya? Ya. Oke. Kalau mau diubah nilainya, Bapak Ibu, ubah terlebih dahulu dari akun gurunya. Pilih ajukan perubahan ini Bapak Ibu. Ajukan perubahan, kemudian conteng, ya. Ajukan perubahan. Maka nanti, ini nggak saya ajukan ya Bapak Ibu ya, takut nanti punya orang juga datanya nanti amburadul. Jadi ini hanya contoh Bapak Ibu, ajukan perubahan, maka di akun Bapak Ibu, nanti di sini akan keluar loading terus-terusan Bapak Ibu. Loading ini jangan ditunggu Bapak Ibu. Kalau ditunggu, loadingnya nggak akan selesai-selesai. Tetapi apa yang harus Bapak Ibu lakukan? Yang harus Bapak Ibu lakukan adalah Bapak Ibu harus menghubungi kepala sekolah Bapak Ibu untuk menyetujui perubahan yang Bapak Ibu lakukan. Di mana kepala sekolah bisa melihat bahwasanya ada dari dewan gurunya mengajukan perubahan. Kepala sekolah bisa melihat pada notifikasi Bapak Ibu. Notifikasinya di mana untuk kepala sekolah? Ya. Notifikasinya ada di sini Bapak Ibu. Nah, di sini ini ada 3 notifikasi ya Bapak Ibu, bisa dilihat. Ada 3 notifikasi, klik notifikasi. Di sini akan ada pemberitahuan Bapak Ibu. Paling atas ini adalah pemberitahuan yang terbaru ya. Ada pegawai baru di Negeri 2 PB Tunong atas nama Denny Trinanda. Nah, jadi ada informasi baru yang diberikan. Disinilah Bapak Ibu nanti ada tombol setujui Bapak Ibu. Disetujui untuk perubahannya, maka di akun guru tadi loadingnya akan berhenti. Tapi kalau tidak ada koordinasi dengan kepala sekolah, sampai kapanpun loadingnya itu terus berputar Bapak Ibu. Jadi harus ada koordinasi, laporan kepada kepala sekolah atau atasan ya Bapak Ibu, bahwasanya Bapak Ibu Dewan Guru mengajukan perubahan untuk penilaian pada SKP Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan nanti Bapak Ibu kepala sekolah langsung mengubah datanya dari akun kepala sekolah sini, nggak akan berubah nanti di akun gurunya Bapak Ibu. Jadi kalau mau ubah nilainya supaya bisa mengubah rating itu melalui dari akun guru masing-masing terlebih dahulu, dimulai dari akun guru masing-masing terlebih dahulu. Kemudian Bapak Ibu, kalau memang sudah, apakah jawaban dari Bapak Ibu kan sudah diubah tuh? Kalau sudah diubah, Bapak Ibu, apakah mau diubah jawabannya atau kira-kira penilaiannya saja yang mau diubah? Penilaian dari kepala sekolah.
sedangkan jawaban Bapak Ibu mungkin sudah benar, tapi kepala sekolah ada penilaiannya yang mungkin kurang sesuai untuk predikat yang diinginkan oleh kepala sekolah. Saya mau kasih nilai 85, tiba-tiba kenapa harus 79 ya? Kenapa? Nah, jadi cara pengubahannya seperti itu Bapak Ibu. Nilai 79 tadi dari mana sumbernya? Nilai 79 tadi Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu mohon maaf ini saya keluar masuk berbaginya, mengingat harus banyak yang saya tampilkan. Belum tampil ya Bapak Ibu ya? Bentar saya batalin. Sudah tampil Bapak Ibu? Sudah Bapak. Untuk nilai 79 tadi Bapak Ibu, dari mana sih angka 79 tadi nilainya? Ada yang 80, malahan ada yang 100 Bapak Ibu. Itu adalah jawaban atau nilai yang diberikan oleh kepala sekolah berdasarkan mulai dari progres penilaian kinerja, praktik kinerja pertama sekali Bapak Ibu. Dari mana nilainya? Dari nilai observasi di awal Bapak Ibu. Masih ingat nggak Bapak Ibu kepala sekolah dengan nilai-nilai ini Bapak Ibu? Guru melakukan komunikasi positif untuk mengembangkan suasana kelas yang kondusif. Ada yang belum dilakukan tapi belum efektif, kemudian dilakukan dan efektif. Ketika pertama sekali Bapak Ibu kepala sekolah memberikan nilai kepada gurunya setelah diobservasi. Nah, di sini Bapak Ibu, nilai tertinggi itu berada di urutan paling akhir Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau Bapak Ibu tadinya ketika kepala sekolah memberikan ratingnya dilakukan tapi belum efektif, maka nilai itulah yang akan berpengaruh terhadap tinggi atau nilai yang berada di penilaian akhir SKP Bapak Ibu tadi, yang untuk contoh tadi 79 ya Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya di sini Bapak Ibu, guru melakukan strategi. Nah, di sini juga ada poinnya. Dari ketiga ini Bapak Ibu diakumulasikan ya, dijadikanlah sebuah nilai. Bukan hanya ketiga ini saja Bapak Ibu, ada lagi. Apalagi? Kemudian ada umpan balik, dokumen tindak lanjut Bapak Ibu. Di dokumen tindak lanjut ini juga ada penilaiannya. Sebelumnya saya juga pernah menjelaskan ya Bapak Ibu di akun YouTube saya, bagaimana mendapatkan nilai maksimal dalam penilaian SKP di PMM Bapak Ibu. Semakin tinggi atau semakin ke bawah Bapak Ibu, semakin sadar tantangan dan penyebabnya berada di dalam kendali diri serta dampaknya, maka bobot nilainya semakin tinggi Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau ada yang khawatir nih Pak, nilai saya tinggi kali nih, sampai 99, saya rasanya guru saya harusnya nggak segitu nilainya. Baru tahunya setelah keluar atau setelah saya kirim data nih baru nampak nilainya. Bagaimana saya mau mengubahnya kembali? Jangan pilih yang di akhir Bapak Ibu. Kalau yang di akhir ini poin bobotnya lebih besar ya. Pilih yang tengah, berarti yang sadar. Karena Bapak Ibu sekalian, untuk nilai SKP ini minimal predikat yang harus diperoleh oleh ASN itu adalah baik Bapak Ibu sekalian. Kenapa harus baik? Karena predikat baik ini yang menjadi acuan boleh atau tidaknya dibayar tunjangan Bapak Ibu. Makanya untuk wilayah Kota Langsa sendiri, setahu saya kemarin ketika mau pemberkasan sertifikasi, itu diminta SKP Bapak Ibu. Kenapa diminta? Karena menjadi salah satu syarat pembayaran tunjangan Bapak Ibu. Kemudian yang untuk guru P3K, minimal untuk perpanjangan kontrak guru P3K, SK-nya itu
mendapatkan SKP dengan nilai minimal baik juga Bapak Ibu. Jadi nilai minimal yang harus diperoleh itu adalah baik. Kenapa tadi ada yang ketakutan nilainya tinggi? Takutnya ini masih tahap awal, nilainya sangat tinggi. Ketika tahap yang kedua, SKP yang kedua, nilainya ada penurunan. Karena yang pertama sangat tinggi, yang kedua tiba-tiba ada penurunan. Artinya kinerja Bapak Ibu juga menurun. Nah, itu menjadi catatan dalam penilaian SKP. Jadi banyak sekali isu di luar kekhawatiran untuk penilaian tersebut Bapak Ibu. Tapi kalau untuk predikatnya Bapak Ibu ya, mau sangat baik, sama-sama sangat baik tidak masalah. Karena itu predikat akhirnya Bapak Ibu. Predikat akhirnya tidak ada masalah untuk sangat baik atau sama-sama baik. Di tahap pertama dia sangat baik, di tahap kedua juga sangat baik, tidak ada masalah. Atau di tahap pertama dia baik, di tahap kedua sangat baik, tidak apa-apa. Yang penting ada peningkatan bukan pada predikat kinerjanya, tapi melalui dari nilai-nilai di praktik kinerja sama perilaku kerjanya. Di situ peningkatannya Bapak Ibu. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu kalau Pak, nilai saya dapat predikat kinerjanya sangat baik. Tapi saya lihat dari kepala sekolah, nilai untuk praktik kinerjanya 83, gimana Pak? Ya nggak ada masalah, ya usahakan nanti ke depannya, di tahap selanjutnya, untuk praktik kinerjanya meningkat, jadi 84 atau 85. Jangan sampai praktik kinerjanya malah menurun. Atau perilaku kerjanya di tahap awal 90. Ternyata di tahap keduanya, perilaku kerjanya malah menurun. Ini yang tidak diharapkan Bapak Ibu. Tetapi semakin di tahap selanjutnya itu adanya peningkatan dari kinerja Bapak Ibu, mau dari praktik kinerja ataupun perilaku kerja, serta pengembangan kompetensi sebagai salah satu tolak ukur praktik kinerja dan perilaku kerja Bapak Ibu. Jadi ini yang pertama sekali Bapak Ibu kita bahas mengenai kekhawatiran Bapak Ibu dalam penilaian SKP, apakah predikatnya mau sangat baik atau baik, yang jangan kurang saja Bapak Ibu, perlu perbaikan. Kalau perlu perbaikan, segeralah Bapak Ibu jumpai atasan Bapak Ibu untuk memperbaiki nilai ataupun rating dari SKP Bapak Ibu sekalian. Ini dokumen tindak lanjutnya Bapak Ibu mengenai refleksi tindak lanjut. Ini juga memiliki poin yang tinggi Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu kepala sekolah menilainya di poin yang ketiga ini, ya, tanda tantangan dan penyebab berada di dalam kendali diri serta dampaknya, maka poinnya tinggi. Yang sedang itu di yang kedua, di pilihan yang kedua, yang rendah di pilihan yang pertama Bapak Ibu. Jadi semakin ke bawah jawabannya semakin tinggi nilainya. Itu yang pertama sekali yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu mengenai praktik kinerja. Untuk mengubah praktik kinerja di SKP Bapak Ibu sekalian. Di sini Bapak Ibu ya, pada akun kepala sekolah di akun kepala sekolah ini ya, jangan sekali-sekali Bapak Ibu kepala sekolah mengubahnya dari sini, tetapi harus dari akun gurunya terlebih dahulu. Dan di sini ada ratingnya Bapak Ibu. Kemarin karena saya ada jumpa salah satu akun kepala sekolah yang dia kasih nampak, nilainya itu Bapak Ibu ratingnya seharusnya dia dapat di bawah ekspektasi Bapak Ibu, nilainya di bawah 50. Tetapi sama kepala sekolahnya diubah sesuai ekspektasi. Jadi jangan diubah dari sini. Kalau memang mau ubahnya dari akun gurunya terlebih dahulu. Itu yang pertama mengenai praktik kinerja Bapak Ibu sekalian. Kemudian bagaimana cara mengubah perilaku kerja?
untuk mengubah perilaku kerja sama halnya seperti praktik kinerja Bapak Ibu, tetapi itu tidak perlu dari akun gurunya. Langsung saja Bapak Ibu kepala sekolah bisa masuk ke akun kepala sekolah untuk status perilaku kerja, pilih nilai Bapak Ibu ya, kemudian pilih perilaku kerja, tinggal kita pilih ubah saja Bapak Ibu. Di sini sama juga Bapak Ibu, sama seperti sebelumnya di perilaku kerja, semakin nilainya ke bawah, pilihan jawabannya ke bawah, itu semakin tinggi nilainya Bapak Ibu. Jadi semakin ke bawah nilainya semakin tinggi. Jadi kalau Bapak Ibu sebelumnya nilainya rendah di tahapan perilaku kerja, ya Bapak Ibu kepala sekolah mungkin bisa memberikan nilai melalui akun Bapak Ibu, pilih jawaban, bisa dari menunjukkan perilaku nyata ataupun menunjukkan perilaku nyata dan konsisten Bapak Ibu. Atau nilainya terlalu ketinggian nih, maka Bapak Ibu turunin lagi jawabannya. Jangan ambil yang paling akhir. Karena semakin di akhir, nilainya semakin tinggi Bapak Ibu. Jadi yang ingin saya sampaikan yang pertama adalah mengenai bagaimana cara mengubah nilai praktik kinerja ataupun perilaku kerja. Kalau untuk poin pengembangan kompetensi ini, di sini nggak ada nilainya Bapak Ibu, asalkan Bapak Ibu memperoleh bobot nilai itu poinnya minimal 32. Jangan di bawah 32. Harus 32. Kemudian kalau untuk penilaian tugas tambahan juga nggak punya bobot nilai di sini Bapak Ibu, tidak ada sangkut pautnya mengenai predikat kinerja Bapak Ibu. Jadi predikat kinerja ini hasilnya didapatkan dari nilai praktik kinerja dan perilaku kerja sehingga menghasilkan predikat kinerja. Baik, Ibu Moderator, mungkin hanya sampai di sini dulu, Ibu Moderator. Mungkin ada yang mau bertanya, nanti kita lanjuti lagi diskusi kita. Sebelum kita lanjut, mungkin ada yang masih bertanya-tanya nih mengenai PMM Bapak Ibu, terutama untuk praktik kinerja maupun perilaku kerja. Baik, Bapak Rahmat Surya, terima kasih sebelumnya. Untuk selanjutnya yaitu sesi pertanyaan. Jika ada yang ingin bertanya, Bapak Ibu semuanya boleh raise hand. Ini sepertinya ada Ibu Yeni Sri Amriani. Raise hand ya Ibu. Ibu Yeni. Iya Bu, saya. Iya, silakan Ibu. Ini untuk pertanyaan dua peserta, kita kumpulkan terlebih dahulu dan kemudian dijawab oleh Bapak Rahmat Surya. Terima kasih. Silakan Ibu. Ya baik, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, langsung saja ya untuk Pak Surya. Tadi sudah dijelaskan mengenai bagaimana sistem penilaian pada EKIN di PMM. Nah, di sini kita ketahui bahwa kinerja di PMM ini merupakan periode awal bagi kita semua guru untuk mengetahui sejauh mana batas kinerja kita. Nah, yang menjadi pertanyaannya langsung saja, di situ pada praktik kinerja itu ada beberapa poin yang harus dinilai, baik itu dari observasi, tindak lanjut, sampai kepada ke refleksi. Nah, yang menjadi pertanyaan di sini, itu kan tertera bobot nilai Pak, yang Bapak jelaskan tadi. Yaitu ada 30 sampai 50 itu nilainya predikatnya C, kemudian 51 sampai 80 itu B, 81 sampai 100 itu A. Nah, jadi yang menjadi pertanyaan di sini Pak, terhadap penilaian itu kan masing-masing praktik kinerja yang kita laksanakan itu kan seperti observasi, kemudian tindak lanjut, refleksi, itu kan ada poin-poin yang harus kita pilih dalam penilaian untuk guru tersebut. Nah, prinsipnya penilaian itu semakin ke bawah semakin bagus, semakin baik seperti yang Bapak jelaskan tadi. Nah, jadi untuk sekarang dilemanya ini Pak, masalah penilaiannya, nilai yang muncul di akun kepala sekolah yang dikirim data itu kan muncul ya Pak nilainya. Jadi kan nilainya itu Pak, ketika kita memilih poin-poinnya tersebut, itu kadang kan nggak sesuai Pak.
ada yang mungkin 85, ada yang 75, ada yang mungkin sangat rendah. Nah, itu tidak sesuai. Karena apa? Karena penilaian yang kita nilai atau yang kita pilih itu kan bukan berupa angka. Walaupun nanti ujungnya hasilnya itu angka. Nah, berupa deskripsi, Pak, penilaiannya itu. Kita pilih poinnya itu makin ke bawah makin bagus, kemudian kan ada catatan-catatan yang harus diisi. Nah, itu kan kita tidak tahu berapa sih nilai akhirnya. Nah, jadi yang dilemanya ini sekarang, Pak, untuk penetapan angka penilaiannya itu bagaimana, Pak? Kadang misalnya kita pilih, oke lah, kita pilih di penilaian nomor 2. Kemudian yang penilaian berikutnya jatuh di nomor 3. Ya seperti Bapak jelaskan tadi, semakin ke bawah semakin bagus. Nah, pada saat muncul di akun kepala sekolah, itu nilainya, Pak, terkadang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Terlalu tinggi kadang, ada yang terlalu rendah, ada yang mungkin ya sedang-sedang saja. Jadi Pak, maksud saya seperti ini, Pak. Kita di tahap awal ini, Pak, kan kalau bisa tidak usah terlalu tinggi istilahnya. Nilainya kan yang baik, Pak, sesuai ekspektasi. Nah, untuk penetapannya itu bagaimana, Pak, istilahnya? Bisa kita taruh rata-rata guru kalau bisa dapatnya 70-an nilai akhirnya. Nah, itu untuk mendapatkan itu bagaimana? Karena kan saya maksudnya bingungnya di situ. Untuk penilaian itu kita pilih di nomor 2, kemudian pilih di nomor 3, pilih di nomor 3, kemudian di akhir penilaiannya itu ternyata tinggi, terlalu tinggi. Ubah lagi, ajukan lagi, kemudian kita pilih lagi ranting-rantingnya itu. Kemudian ada yang 77, ada yang 72. Nah, seperti itu. Jadi permasalahannya, Pak, dilemanya itu, Pak, masalah nilainya. Tidak ada penetapannya. Karena yang penetapan nilainya itu kan berupa angka itu di akhir nanti. Jadi saya rasa itu saja yang saya tanyakan. Terima kasih. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Yeni atas pertanyaannya, luar biasa sekali. Kemudian ada lagi Bapak Ibu peserta yang ingin bertanya. Ini sepertinya ada Ibu Zainilah. Ya Ibu? Iya, saya Bu. Silakan Ibu. Oke, maaf ya Bu, kameranya tertutup ya. Iya Ibu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi pertanyaan saya nih saya sambung dari guru saya tadi ya Pak ya, Pak Surya ya. Bu Yani tadi. Jadi begini Pak, kami kan kemarin tuh kan sudah ini nih sudah selesai semua nih. Jadi saya lihat lah penilaian guru-guru saya tuh ada yang 100, ada yang 95, ada yang 85, ada juga yang paling rendah 41 Pak. Padahal kan menurut saya itu kan yang udah saya isi itu yang sesuai dengan Bapak arahkan tadi. Ada yang nomor 2, ada nomor 3. Kalau nomor 3 kan berarti paling tinggi tuh. Bahkan nggak ada yang nomor 1 Pak saya buat. Tetapi kenapa kok bisa di sistem itu kok bisa ada 41 juga nilainya ya Pak Surya ya? Itu juga kendalanya. Makanya saya kemarin kan udah saya suruh ajukan kembali. Jadi kan mereka nih lagi sekarang sudah ajukan, saya terima langsung pengajuannya. Ini tapi belum lagi nih ada beberapa guru udah pengajuan, itu yang 100 itu udah saya suruh pindahkan juga, karena kalau sekarang tinggi kali 100 nanti takutnya ke depannya dia nggak dapat 100 kan jadinya kan jadi kan nanti praktik kinerja dia kan menurun jadinya nanti kalau misalnya dia nggak 100 kan mencapai kan. Jadi yang 100 saya turunin Pak. Nilainya saya suruh ajukan kembali, saya turunin lagi nilainya gitu. Jadi kan itu tadi benar tadi yang dibilang Bu Yani tadi itu kita biar keseragaman gitu kan, maksudnya biar jangan sampai turun kali, jangan sampai itu. Bagaimana Pak triknya Pak? Bapak kasih tahu lah Pak, tolong Pak gitu Pak, maksudnya triknya gitu, supaya bisa mencapai 75, 80 gitu aja nilainya, nggak usah dibawa daripada itu gitu. Ketetapannya gitu, bagaimana gitu. Oke Pak, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih lagi Bu Pak, Yani. saya tambahkan bisa Pak? Iya boleh Bu Yani. Ya, baik, itu masalah nilai lagi Pak ya, karena memang kita dilemanya itu dinilai. Karena kan nilainya itulah penentuan kita. Nah, jadi Pak, kalau misalnya seperti itu, kasus-kasus yang terjadi, ini kan tentunya bukan satu sekolah Pak. Karena kan
awalnya kalau kita pilih, kita ingin yang terbaik untuk sekolah, kita ingin yang terbaik untuk guru-guru kita. Ya, kita pilihlah yang bagus sesuai dengan deskripsi yang guru-guru buat. Nah, ternyata ketika hasil akhirnya itu nilainya rata-rata tinggi. Nah, jadi kan kita untuk bertanggungjawabkan kan susah juga, Pak. Jadi kan kasusnya ini jadinya banyak guru-guru yang kembali mengajukan, ajukan ulang, ajukan ulang, ajukan ulang. Nah, seperti itu. Kemudian satu lagi, Pak, itu nanti kan ada kirim data, Pak. Kirim data itu kan ke dinas. Nah, apakah ketika kepala sekolah mengirim data ke dinas, itu yang muncul di dinas hanya predikatnya saja, atau tertera juga sekalian dengan nilai-nilainya? Jadi Pak, kalau misalnya tertera dengan nilainya, yang dilemanya kan di nilainya itu Pak. Ada yang rendah, ada yang tinggi, ada yang sedang-sedang. Nah, jadi kan kita untuk keseragaman biar semuanya bagus, ya kita cocokkan nilai itu maksudnya. Jadi triknya bagaimana untuk penetapan nilai yang sesuai gitu. Misalnya kita pingin 70 situ, Pak. 77, 75, 76. Ah, itulah rating penilaiannya misalnya. Ah, itu bagaimana, Pak? Terima kasih. Baik, Ibu Yeni. Terima kasih kepada Ibu Yeni dan Ibu Zainilah yang telah memberikan pertanyaan. Mungkin Pak Surya bisa langsung menjawab, Pak Surya. Mungkin ini adalah enggak neko-neko Pak ya, langsung trik-triknya gitu, enggak main-main to the point langsung gitu Pak. Silakan Bapak Rahmat Surya. Baik, terima kasih Ibu Moderator, terima kasih Ibu siapa tadi, Bu Yeni ya, Bu Yeni dengan Bu Zainilah ya. Oke, baik, kalau untuk perhitungan angkanya, ini kan by system ya Bu ya, tapi sebentar ya, saya tutup dulu sebelum masuk kemari. Saya share terlebih dahulu. Sudah nampak Bapak Ibu? Sudah tampil di layar Bapak Ibu? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, di sini Bapak Ibu, kalau untuk nilai kan ada tombol tanda seru nih, bisa dilihat. Penilaian Anda otomatis dikonversi menjadi angka. Kami harap dapat membantu Anda dalam menetapkan rating tiap guru. Artinya Bapak Ibu sekalian, di setiap jawaban Bapak Ibu mulai dari fokus perilaku yang diobservasi, kemudian mulai dari tindak lanjut, kemudian refleksi, setiap jawaban itu sudah memiliki nilai Bapak Ibu dari aplikasi. Kalau untuk nilainya sendiri jujur saya nggak tahu. Yang tahu ya pengembangnya lah. Pengembangnya. Kalau Bapak Ibu pilih yang pertama berapa, yang kedua berapa, tetapi saya ada mendapatkan sedikit informasi bahwasanya untuk bobot penilaian itu memiliki perbedaan nilai di kisaran 10 Bapak Ibu. Contohnya seperti, saya bagikan lagi. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu pilih nilainya belum dilakukan, ini 70. Kalau pilih dilakukan tapi belum efektif 80, dan dilakukan dan efektif itu 90. Jadi ada ring di setiap penilaian itu jaraknya 10 poin Bapak Ibu. Tapi nanti yang konversi adalah dari sistem, karena sistemlah yang mengkonversi nilainya. Jadi kalau seperti pertanyaan Bu Jenilah sampaikan tadi, kalau kami maunya nilainya 70, kayak mana cara mendapatkan nilai 70? Kalau semua jawabannya ini dipilih yang terakhir, artinya Bapak Ibu akan mendapatkan nilai maksimal, kan seperti itu ya penilaian. Kalau jawabannya semua betul, artinya 100 ya nilai maksimal Bapak Ibu. Ya, betul. Tapi kalau ada beberapa nilai yang dipilih yang kedua, kemudian ada yang pertama diacak, ya pastinya nilainya akan di bawah 100, tidak mungkin mendapatkan nilai maksimal. Jadi untuk penilaian ini otomatis dikonversi oleh sistem Bapak Ibu sekalian, tapi berdasarkan jawaban yang diberikan oleh kepala sekolah. Tadi Bu Yeni menyampaikan, ini kan hanya tampil di akun kepala sekolah penilaiannya, angkanya, kemudian predikatnya itu masih tampil di akun kepala sekolah, belum tampil di akun gurunya. Kalau untuk nilai, sebaiknya
ibu kepala sekolah ataupun bapak ibu kepala sekolah saling berkoordinasi dengan guru. Karena waktu pengisian nilai itu juga melakukan koordinasi dengan guru pastinya. Ketika kamu tadi diobservasi nilai kamu ini yang belum efektif kamu ini. Dan ketika ingin melanjutkan ke tahap selanjutnya dari observasi ke tindak lanjut, itu kan ada pemberitahuan di akun gurunya, menyetujui. Gurunya juga menyetujui pemberitahuan. Penilaiannya seperti ini yang diberikan oleh kepala sekolah. Ada yang nanti berwarna hijau nilainya, ada yang berwarna kuning, ada yang berwarna merah, rendah diberikan. Jadi untuk bobot nilainya jujur saya sendiri memang nggak tahu berapa bobot yang diberikan oleh sistem Bapak Ibu. Tetapi ada informasi ranknya itu 10, jaraknya 10 antar satu jawaban dengan jawaban di bawahnya itu 10. Jadi kalau pertanyaannya tadi, bagaimana cara membuat supaya nilainya dapat nilai pas 70? Ya saya nggak tahu bobotnya berapa Bu. Tetapi kalau ingin mendapatkan nilai di bawah nilai maksimal, pastinya jawaban ini harus diacak. Tidak semua dinilai maksimal atau nilai jawaban yang terakhir untuk penilaian yang terakhir. Jadi itu dari untuk Bu Jainilah dan Ibu Yeni ya. Kemudian tadi Bu Yeni sempat menanyakan, apakah di akun Dinas Pendidikan ketika sudah mengirimkan data yang sampai di akun dinas itu sama seperti yang dikirim oleh sekolah, ada bobot nilainya dan juga ada predikatnya Bu ya. Kalau untuk di Dinas Pendidikan, saya nggak memiliki wewenang Bapak Ibu untuk masuk ke akun Dinas Pendidikan. Saya nggak mendapatkan informasi bagaimana tampilan yang diperoleh ketika kepala sekolah sudah mengirimkan ke Dinas Pendidikan, apakah masih berupa nilai dan ratingnya, atau hanya predikat kerjanya saja yang tampil di akun Dinas Pendidikan. Jadi itu saya juga nggak dapat informasi Bu, gimana untuk di Dinas Pendidikan akunnya gimana. Tetapi yang jelas Bapak Ibu, nilai ini kalau sudah disetujui oleh Dinas Pendidikan, maka nilai inilah yang akan kembali kepada kepala sekolah dan nantinya kepala sekolah akan mengirimkan ke akun guru masing-masing. Jadi seperti itu Bu Yeni. Sedikit lagi boleh Pak Surya? Boleh Bu, silakan Bu. Jadi begini kan, jadi saya tuh kan yang Pak Surya katakan tadi di nomor 2 ratingnya 10-10 ya perbedaannya ya. Iya Bu. Yang paling atas 70, paling di tengah tuh 80, yang di paling bawah tuh 90 tuh kan. Kalau untuk bobot nilainya, ringnya saya nggak tahu, tapi ada informasi bahwasanya itu ringnya 10 antara satu jawaban dengan jawaban di bawahnya 10 Bu. Apakah yang paling atas 70? Saya juga nggak berani pastikan Bu, karena sistem kan. Iya itulah. Jadi kan gini Pak, jadi kan itu kan memang saya kalau buat kayak itu memang kami selalu bareng-bareng di kantor itu rame-rame kan. Jadi waktu pas udah ada nama-namanya tuh udah orang ini udah siap semua, udah mencapai 100% semua kan saya buka tuh nilai-nilainya semuanya. Dari situ kan mereka bisa tahu, nilaiku sekian lagi gitu-gitu kan Pak kan. Bahkan jadi kan ada guru saya kasih tahu juga guru yang rendah tuh juga saya Bu, ibu nilai ibu rendah kali loh sekian. Coba ibu ajukan ulang. Yang tinggi juga gitu Bu, nilai ibu tinggi loh Bu sampai 100. Kalau ibu ajukan ulang lagi karena kalau ke depannya nanti kok ibu nggak dapat mencapai 100, kinerja ibu nanti jadi menurun, saya bilang gitu. Jadi kan Pak kan, itu yang saya penilaian 41 tuh saya heran. Kenapa bisa di 41 sementara saya nilai dia tuh kan di antara nomor 2 dan nomor 3. Itu, tapi kok bisa di sistem kok bisa 41, saya juga heran itu, nggak tahu juga saya jadinya. Di praktik kinerjanya ya Bu ya? Di praktik kinerjanya, tapi kalau di perilaku kerjanya mereka memang namanya perilaku kerja kan memang saya langsung lihat. Karena kan kita kan di refleksi ini kan kita kan nggak tahu Pak, karena kan tidak berupa angka kita buat refleksinya itu. Berupa deskripsi kita kan, kayak kata-kata seperti itu dia.
Mungkin apa karena kelebihan kan di situ kan ada karakter katanya juga Pak, berapa karakter kan gitu di penilaian kepala sekolah kan gitu dia. Di catatan ini ya Bu. Misalnya ada 1000 karakter, apa karena kita buat sampai 500 karakter apa rendah gitu, saya tuh juga nggak tahu tuh, karena kan saya yang penting tidak melewati karakter itu tadi. Misalnya 1000 karakter 700 kata misalnya gitu, atau misalnya 500 kata kita buat 300 kata kan seperti itu dia. Ya. Kemarin nilai guru saya itu semua tinggi-tinggi tuh Pak, cuma ada sekitar 2 orang lah yang mencapai 41 dan 50. Saya pun heran kok bisa rendah ya. Tapi di situ sudah sesuai ekspektasi memang karena perilaku kerjanya itu tadi udah tinggi. Jadi saya suruh ajukan kembali, yang tinggi-tinggi juga saya suruh ajukan kembali karena takutnya karena kan kita nih kan baru pertama nih. Kan ke depannya nanti saya takutnya gini, kalau udah saya buat tinggi nanti kan udah rentin tinggi gitu, tahun depan tahu-tahu menurun kan, jadi peningkatannya tidak ada gitu. Jadinya kan berarti perilaku kerjanya kan berarti berkurang juga, seperti itu dia. Iya Bu. Jadi itu maksud saya kan gini, kita kan bisa tahunya itu di mananya Pak, apa di deskripsinya itu atau di mananya gitu. Saya pun juga bingung juga kan, udah nilai guru-guru nih kan. Udah nilai yang itu tapi kok pernah saya coba kan, udah dapat 90 ada guru saya kan. Jadi kan udah diajukan ulang. Jadi ini dah diulang balik lah Pak penilaiannya itu. Udah mencapai jadinya 75 sekarang 72. Di posisi seperti itu. Jadi nggak sampai lagi tinggi-tinggi kali sampai 98 gitu, nggak lagi sampai 95 nggak lagi gitu. Padahal itu juga sebenarnya yang dijawab. Seperti itu dia. Untuk kasus guru yang 41 tadi Bu, udah dicek kembali Bu? Mulai dari penilaian observasinya? Sudah Pak, dia di posisi nomor 2 dia Pak, saya isi. Apa saja Bu? Refleksinya. Kuning-kuning nilainya? Bahkan di tindak lanjutnya tuh nomor 3 lagi saya isi Pak. Nilainya 41, tapi sekarang ini dia udah saya suruh ajukan kembali, belum saya periksa lagi nih nilainya. Belum diperiksa lagi ya Bu? Coba diperiksa lagi mulai dari observasinya Bu. Di observasinya kan? Kan nanti di observasi itu kan akan muncul hasil dari penilaiannya, apakah sudah dilakukan ketika observasi itu. Nanti kan ada nilainya yang warna merah, kuning, hijau Bu. Saya akan ulangi orang ini di yang di nomor, kan pertama tuh kan pengajuan observasi, di nomor 2-nya di refleksi apa di mana tuh ya? Yang pengajuannya itu ya. Tindak lanjut Bu. Bukan tindak lanjut dia Pak. Di mana tuh Pak ya? Di nomor berapanya? Bapak ada ini juga akun kepala sekolah nggak yang di mananya itu? Mana tadi? Yang di mana? Akun kepala coba sekolah. Bapak kedua. Boleh Bu, bentar ya Bu. Pertama coba Bapak buka yang pertama. Karena saya maunya kan guru saya maksudnya standar-standar aja Pak, 70, 80, 90 boleh lah. Saya jangan di bawah 70 gitu, saya nggak mau. Kalau di bawah 70 saya suruh ajukan balik lagi Pak. Ini Bu, yang di mananya Bu? Ini kan udah Bapak kirim data nih, yang belum dikirim data Ya. Pak, coba Pak, yang belum dikirim data ada nggak? Ini? Nggak, yang di pengajuan ulangnya Pak. Pengajuan ulang dari akun guru apa kepala sekolah Bu? Akun kepala sekolah, coba Bapak buka akun kepala sekolah. Oke, sampai seperti ini ya Bu. Di akun kepala sekolah coba Bapak buka. Ini ya Bu. Ini dia. Di sininya Pak yang saya suruh rubah nih, pembinaan kinerja nilai dokumen tindak lanjut. Ini ya Bu ya. Dari situ saya suruh ubah, ajukan ulang. Sampai ke Jangan tindak dari sini Bu. ulang balik. Tapi dari sini Bu. Dari isi dokumen rating observasi. Dari mana? Oh, yang dari sini berarti ulang balik. Iya. Penilaian itu, praktik kinerja itu mulai dari dokumen rating observasi, nilai dokumen tindak lanjut, sama nilai dokumen refleksi tindak lanjut. Ketiga-tiga ini diakumulasikan nilainya. Tapi ini Pak, ini udah saya buat semuanya orang ini di nomor 3 Pak. Jadi saya nggak perlu lagi tuh nilai itu. Saya yang perlu ininya. Yang penting nilai 70 gitu Bu. Nggak mungkin orang ini nggak melakukan kan Pak kan?
guru kan? Ya, bisa saja melakukan, tetapi belum efektif, Bu. Pak, di pembinaan kinerja nilai dokumen tindak lanjut. Itu yang suruh saya ajukan ulang orang ini. Sampai Dari ke sini sini. berarti, Bu, ya. Sampai ke situ dia. Ya, kalau nilainya masih rendah juga, Bu, berarti coba cek di sini ya, Bu. Saya suruh lagi, ulang balik lagi. Pokoknya sampai dia mencapai 70. Sampai bisa ya, Bu, ya. Sampai dapat nilai minimal 70, Bu, ya. Itu saya maunya gitu. Tapi kok di bawah itu saya nggak mau. Saya suruh lagi ajukan balik. Iya. Yang penting Ibu udah paham cara ubahnya, Ibu udah paham ya, Bu? Iya, saya udah paham. Tapi Pak, saya pernah ada lihat. Mereka kadang nggak dari sini Pak, pengajuannya dari guru. Langsung dari kita kepala sekolah yang Bapak bilang tadi, yang dari segitiga tadi. Kan di situ ada di bawah ekspektasi, sesuai ekspektasi, di atas ekspektasi. Iya. Itu memang bisa aja kita rubah dari situ Pak. Tapi penilaiannya nggak berubah saya lihat Pak. Benar sekali, itu yang saya katakan di awal, Bu. Dari sini ya, Bu, kan? Iya, ini kalau saya rubah di sini, penilaiannya nggak berubah. Saya nggak mau. Betul, Bu. Jangan ubah dari sini, Bu. Nggak akan berubah di akun gurunya. Itulah. Kadang-kadang Pak ada orang Pak, dia di sini Pak, dirubahnya di akun sekolah ini. Jangan ubah dari sini, Bu. Mulai dari akun gurunya ubah. Saya sudah bilang juga, ini jangan dirubah dari sini. Karena memang kita enak aja ngerubahnya di sini sesuai ekspektasi, suka-suka hati kita. Sesuai ekspektasi, di atas ekspektasi, ujungnya tetap di sini sangat baik kan? Iya. Kalau kita ubah di sini berubah deh, Bu. Dari baik sangat baik. Ini saya nggak mau, nilai ini saya nggak berubah. Saya mau perubahan nilai ini. Karena kalau 41 saya tengok gini ya. Berarti kan nanti kalau saya kirim ke dinas, goblok kali lah ini kepala sekolahnya. Masa 41? 41 berarti di bawah ekspektasi ya, Bu? Berarti kan itu kan nggak kategori, berarti kan itu kategorinya kurang kalau 41 itu. Iya, butuh perbaikan, Bu. Ya kan, jadi saya bisa aja sebenarnya ngerubah di sini, Pak. Cuma lagi yang nilai ini yang nggak berubah, itu saya nggak mau. Ibu hanya mengubah ratingnya saja, nilainya nggak berubah, nanti di tempat gurunya nggak berubah. Jadi Bapak Ibu saya nggak mau main di sini, Pak. Betul sekali Bu, ya. Sudah benar. Makanya saya maunya gurunya yang ngerubah itu, ajukan kembali, baru saya terima pengajuannya. Itu yang mau saya. Iya. Kalau dari situ baru berubah nilai dia Pak. Tapi kalau nggak kayak gitu nggak akan berubah nilai itu. Mau sampai kapan itu akan berubah. Iya, betul Bu. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Ya. Pak, sedikit lagi Pak, bisa Pak. Sambung menyambung nih Pak. Sekali lagi Pak. Ini sekali lagi oke. Masih ada baik, terima kasih Bu Tipani. Jadi Pak, kembali lagi Pak menyambung dari kepala sekolah saya Pak. Itu kami Pak di sekolah kan ada tim observasi kami bentuk Pak. Jadi pada awal observasi kami laksanakan itu di bulan 3. Di bulan 3 Pak ya. Jadi itu pada saat pelaksanaan awal yang kami laksanakan di bulan 3 itu nilainya itu memang 3 Pak, 3. Nah, 3 alhamdulillah hijau semua. Jadi Pak ada namanya 3 orang guru itu mungkin ada suatu hal dan kendala itu dilaksanakan observasinya di bulan 4. Nah, ketika melaksanakan observasi di bulan 4 itu berubah lagi Pak. Dari yang kita nilai yang awalnya itu ada 3 yang kita nilai. Kemudian ini hanya 1 yang kita pilih, yang kita nilai. 1 kita nilai, 1 kita pilih, 1 kita tulis deskripsinya. Jadi itu pun hijau semua. Alhamdulillah untuk observasi guru-guru di SD Negeri Gudubang Jawa itu hijau semua Pak. Nah cuma permasalahannya yang nilai 50 dan 41 itu kalau nggak salah, itu kenapa bisa rendah itu yang menjadi kendalanya Pak. Padahal nilainya pun untuk penilaiannya itu kami pilih di nomor 3. Kebanyakan di nomor 3. Nah, kemudian Pak, untuk pertanyaan sedikit lagi Pak. Apakah tidak bermasalah di akun Capsek jika guru-gurunya itu ada beberapa kali mengajukan ulang Pak? Apakah itu tidak bermasalah? Saya rasa itu saja Pak. Terima kasih. Ya, baik. Boleh saya jawab langsung Bu moderator? Iya, boleh Bapak, silakan. Terus Pak. Bu Yeni, yang pertama tadi yang penilaian tadi ya Bu ya. Sebelumnya di bulan 3 itu ada 3 fokus perilaku ya Bu ya.
Iya Pak, ada 3 Pak. Ada 3. Kemudian tiba-tiba ada yang di bulan 4 berubah hanya 1. Ya, hanya 1. Ya. Memang di PMM di awal kemarin yang kita pilih 1, misalnya gurunya memilih satu fokus perilaku, tetapi yang muncul di akun kepala sekolah yang harus dinilai itu 3. Padahal di akun gurunya cuma 1 fokus perilaku yang dipilih. Ya. Tapi di akun kepala sekolah harus dinilai 3-3-nya, sehingga kepala sekolah mau nggak mau ketika di awal itu memberikan 3-3 penilaiannya. Seperti itu mungkin ya Bapak Ibu kepala sekolah. Tetapi di bulan 4 itu sudah ada pembaharuan aplikasi Bapak Ibu. Ada update aplikasi yang gurunya hanya milih 1 fokus perilaku, kemudian di akun kepala sekolah betul-betul ya hanya tampil 1. Kalau gurunya pilih 3 fokus perilaku, di akun kepala sekolah muncul 3 sesuai. Jadi ada pembaharuan data di aplikasi PMM. Jadi itu nggak ada masalah Bu, saya rasa Bu. Kemudian selanjutnya mengenai apa tadi terakhir? Pengajuan Pak. Pengajuan kalau misalnya banyak guru yang mengajukan berkali-kali ya Bu ya. Masalah, Pak. Kalau pengajuan berkali-kali apa tidak ada masalah di akun kepala sekolahnya? Tidak ada masalah Bu, mengingat ini masih perdana sekali Bu. Jadi masih perdana di tahap awal, kepala sekolah melakukan penilaian langsung melalui aplikasi PMM. Dan ditambah bentuk penilaiannya itu tidak nampak dalam bentuk angka. Rentangnya bukan dalam bentuk angka. Kalau dalam bentuk angka mungkin kepala sekolah mudah untuk melakukan penilaiannya. Tetapi dalam bentuk pilihan yang nggak tahu range angkanya itu berapa. Sehingga di akhir membingungkan kepala sekolah. Jadi kalau dilakukan perubahan berulang-ulang kali tidak ada masalah, asalkan kepala sekolahnya mau menyetujui. Yang dikhawatirkan kepala sekolahnya nggak mau menyetujui. Jadi seperti itu Bu Eni, nggak ada masalah Bu dilakukan berulang-ulang kali. Kalau ya, saya Pak setuju aja Pak, kalau ulang-ulang aja Pak. Nggak masalah Bu Jaya. Ya, yang penting namanya proses pembelajaran. Kalau nggak ada kesalahan nggak belajar dari kesalahan. Ya betul tuh Pak. Ya baik, luar biasa sekali. Bagaimana Pak Surya, sudah disudahi atau bagaimana? Kita lanjut ke sesi pertanyaan kedua. Boleh Bu. Iya, terima kasih kepada Ibu Yeni dan Ibu Zainillah. Memang sangat pelik sekali masalah PMM ini karena memang sedang hangat-hangatnya diperbincangkan dan ini adalah perdana ya Bapak Ibu ya. Jadi alhamdulillah Pak Surya sudah memberikan pengarahan kepada kita. Dan sebelum memasuki season kedua, ini sedikit informasi kepada seluruh Bapak Ibu hebat yang ada di webinar ini, bahwasanya saya akan mengirimkan untuk link absen dan akan memberikan sertifikat bagi yang mengisi link tersebut di kolom chat ya Bapak Ibu. Baik, untuk sesi pertanyaan yang kedua ada Ibu Susan dan Ibu Surani. Ibu Susan dulu nih sepertinya. Ibu Susan bagaimana? Halo Ibu Susan? Sepertinya tidak ada respon, mungkin langsung Ibu Surani. Ibu? Halo Ibu Surani? Tidak juga merespon. Iya, kemudian ada juga Bapak Ridwan. Bapak? Baik. Iya, silakan Bapak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Fani telah memberikan kesempatan kepada saya. Kemudian terima kasih juga Bapak Suryat sebagai narasumber yang telah menyampaikan materi sangat bermanfaat bagi kami. Baik, di sini saya akan bertanya, ketika guru-guru telah selesai semua, kemudian sudah 100%, tentunya kepala sekolah meneruskan ke dinas, kirim. Nah, ketika kita kirim, nampak nilai guru kita. Kemudian setelah kita lanjutkan lagi, nilai itu tidak nampak lagi Pak. Untuk membuka kembali bagaimana solusinya Pak? Izin Pak, saya kurang nangkap pertanyaannya. Apa maksud Bapak
setelah dikirim Bapak mau mengubah kembali atau menunggu jawaban dari dinas nih Pak? Belum dari dinas belum ada jawaban. Nah, cuma saya mau lihat kembali seperti itu kan, tapi tidak nampak lagi. Iya. Oke. Saya tampilkan lagi ya Bapak Ibu, izin. Atau gimana Ibu moderator, silakan saya kembalikan dulu. Sudah kita tampung dulu Pak ya, 2 pertanyaan, mungkin ada 1 lagi. Silakan Bapak Ibu raise hand yang ingin bertanya. Ibu Surani bagaimana Ibu? Atau Ibu Susan? Jika memang tidak ada lagi yang merespon atau yang bertanya, kita langsung saja kepada Bapak Rahmat Surya untuk menjawab pertanyaan Bapak Ridwan. Ya, baik, sebentar ya, saya buka dulu dokumennya. Jadi Pak Ridwan, mohon izin Bapak, pertanyaan dari Bapak, tadi Bapak sudah mengirim nilai ya Pak ya? Ya. Sudah kirim ke Dinas Pendidikan, kemudian sudah membuat data seperti ini ya Pak. Jadi Bapak Ibu Kepala Sekolah kalau sudah kirim data, nanti diminta tolong ketikkan kembali kata-kata seperti ini Bapak Ibu. Saya setuju untuk kirim data penilaian kinerja ke Dinas Pendidikan, titik. Pakai titiknya juga. Betul. Kalau nggak ada titiknya, tombol lanjut ini nggak akan aktif nih. Harus sama sesuai dengan yang ada di atas. Ini jangan lupa dicentang. Oke. Kalau sudah kirim, maka bentuk tampilannya seperti ini ya Pak. Ketika Bapak ke penetapan predikat kinerja, larinya kemari. Iya. Betul ya Pak? Nggak nampak lagi nilainya Pak ya? Nggak nampak lagi nilainya. Nampak lagi nilainya Pak. Baik. Untuk kasus ini Bapak Ibu, ya, di sini sudah ada peringatan Bapak Ibu. Pastikan data sudah sesuai karena hanya bisa mengirimkan 1 kali saja. Jadi data yang sudah dikirim ke Dinas Pendidikan itu tidak bisa dilihat kembali, tidak bisa diubah kembali untuk saat ini ya Bapak ya. Untuk saat ini tidak bisa dilihat kembali. Tapi apabila ada yang salah Bapak Ibu, apabila nilainya ada yang salah nih atau tidak sesuai, khilaf lah kita katakan. Bapak Ibu Kepala Sekolah khilaf, ternyata nilainya masih ada yang rendah, tiba-tiba terkirim nih, masih ada nilai yang di bawah ekspektasi tapi terkirim. Itu Bapak Ibu bisa mengajukan banding ke Dinas Pendidikan tapi di luar dari PMM Bapak Ibu. Jadi ya, di luar dari PMM, bandingnya bisa di luar dari PMM. Kapan nanti perubahannya nanti di tahap kedua kemungkinan Bapak Ibu. PKO-nya, praktik kinerjanya nanti di tahap kedua. Jadi untuk pertanyaan Pak Ridwan, kalau sudah mengirim Pak, tidak bisa dilihat lagi Pak, nggak bisa dibatali lagi Pak. Untuk saat ini. Baik. Terus selanjutnya Pak, nilai yang saya berikan pada guru kan tidak muncul lagi. Kemudian jika ada guru saya minta perubahan, apakah saya masih bisa membuat yang mengajukan perubahan itu? Sementara itu sudah saya kirim. Kalau statusnya sudah kirim ke dinas ya Pak ya? Ya. Kalau sudah kirim ke dinas, statusnya Bapak Ibu itu artinya sanggah. Nanti Bapak Ibu menyanggahkan, tapi di luar dari platform, tidak dari platform TMM ini Bapak Ibu. Jadi secara manual Bapak Ibu jumpai kepala dinas atau nanti diwakili oleh pengawas yang menilai kapan nanti bisa mengubahnya. Itu sanggah hanya dapat di sini katakan Bapak Ibu, mana dia ya, lari-lari. Sanggah hanya dapat dilakukan di periode kedua atau akhir tahun. Nanti di akhir tahun Pak, di periode keduanya Pak. Jadi kalau sudah kirim ke dinas, Bapak nggak bisa ngubah lagi dong Pak. Oh gitu Pak ya. Begitu. Iya. Begitu juga guru yang mengajukan pengajuan perubahan Pak ya? Iya. Kalau kepala sekolah sudah kirim ke dinas, guru nggak bisa mengajukan perubahan lagi. Jangan diajukan perubahan lagi ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu Dewan Guru, kalau kepala sekolahnya sudah mengirimkan data ke dinas, Bapak Ibu jangan ajukan perubahan lagi, nggak akan bisa tuh nanti Bapak Ibu. Terus mutar-mutar. Kenapa? Kepala sekolah nggak punya hak lagi untuk membatali perubahan penilaian kinerja Bapak Ibu. Kenapa? Karena sudah sampai ke dinas.
Jadi diharapkan juga kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah jangan buru-buru deh untuk ngirim nilainya ke Dinas Pendidikan, pastikan dulu semua sudah sesuai nilainya, baru nanti Bapak Ibu Kepala Sekolah bisa mengirimkan ke Kepala Dinas Pendidikan atau ke Dinas Pendidikan. Mengingat waktunya juga masih lama pun Bapak Ibu sampai akhir. Jadi biar aja gurunya memperbaiki kalau memang ada penilaian yang kurang sesuai, terlalu tinggi atau nilainya rendah, silakan diperbaiki dulu. Jadi Bapak Ibu Kepala Sekolah jangan buru-buru untuk mengirimkan nilainya. Ya mungkin bisa koordinasi dengan pejabat yang menilai di Dinas Pendidikan atau diwakili dengan pengawas. Pak, mohon izin Pak, kasih saya kesempatan waktu karena ada beberapa guru yang memang nilainya harus diperbaiki. Saya rasa dari Dinas Pendidikan juga memahami kondisi-kondisi seperti ini, mengingat ini masih perdana sekali. Jadi nanti hasilnya ini dikhawatirkan karena hasilnya berdampak kepada predikat kinerja gurunya. Kalau baik, udahlah alhamdulillah. Tapi kalau di bawah perlu perbaikan tiba-tiba dikirim, khawatirnya guru ASN ini kan penilaiannya untuk mendapatkan tunjangan juga terganggu pastinya. Seperti itu Pak Ridwan. Ya, terima kasih Pak Surya. Ketika saya mengajukan kirim, nilai guru-guru saya memang sudah baik predikatnya, baik dan ada juga yang amat baik gitu. Ya, alhamdulillah Pak, minimal baik ya Pak ya. Jadi minimal itu baiklah dapat predikatnya. Jangan ada yang di bawah butuh perbaikan atau cukup. Ya, baik Pak Surya, terima kasih atas informasinya. Baik, terima kasih kepada Bapak Rahmat Surya yang sudah memberikan jawabannya, dan terima kasih juga kepada Bapak Ridwan yang telah memberikan pertanyaannya. Sama-sama. Untuk selanjutnya, tidak ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya. Bagaimana ini Pak Surya? Sebenarnya jadwal kita pada hari ini sampai pukul 15.30, tapi sekarang sudah lewat. Bagaimana Pak Surya? Gimana Bapak Ibu? Ada lagi yang mau ditanyakan? Ini ada Ibu Haryati. Ada lagi nih Pak, gimana? Kita beri kesempatan Boleh. langsung kepada Ibu, dipersilakan. Ya, terima kasih Ibu dan Bapak atas waktu yang diberikan. Kalau saya permasalahan pengelolaan kinerja, saya memang belum kirim data karena lantaran ada beberapa guru untuk sertifikatnya belum dilengkapi ataupun ada yang salah tempat gitu. Jadi harus dicek ulang sehingga bisa dibenarkan, diperbaiki, baru nanti bisa untuk kirim data. Cuman saya juga di sini nggak melihat, belum berani melihat gitu nilai-nilai yang diperoleh oleh guru-guru, karena saya takut nanti kirim data malah terkirim pula sementara masih perlu perbaikan. Jadi kira-kira Bapak secara idealnya ya kita bilang ini kan memang 30 Juni terakhir. Tapi kan ada lagi nanti setelah itu pemberian predikat, lalu nanti ada lagi katanya disinkronkan ke Ekin. Nah, untuk kirim data ini sebaiknya itu tanggal berapa bagusnya gitu, agar semua itu tahap-tahapnya itu bisa dikejar dan bisa dilakukan dengan baik begitu Pak. Jadi gitu saja, mohon jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan. Ya, baik. Pertanyaannya tadi sebaiknya dikirimkan ya Bu ya. Untuk tanggalnya sebenarnya tapi dari kepala sekolahnya mungkin harusnya memastikan sebelum mengirim itu pastikan bahwasanya data yang akan dikirim ke Dinas Pendidikan itu sudah sesuai semua, nilai-nilainya sudah sesuai. Karena kalau untuk pengiriman ke Dinas Pendidikan, kalau tidak salah saya dari kementerian itu batas akhirnya 15 Juli ya terakhir. Tapi janganlah di akhir-akhir, batas akhirnya Juli. Karena sebelum akhir 31 Juni itu sudah dikirim seharusnya. Tapi mana tahu nanti ada, biasa kalau sudah di akhir-akhir sudah ada kendala jaringan, maka dari kementerian memberikan batas akhirnya itu sampai dengan 15 Juli 2024.
Tapi kalau memang sudah saat ini sudah guru-gurunya sudah memperbaiki dan nilainya sudah sesuai dengan ekspektasi, maka sudah bisa mengirimkan datanya ke Dinas Pendidikan seperti itu, Bu. Halo Bu, bisa mendengarkan saya? Bagaimana Ibu Haryati? Alhamdulillah bisa, saya bisa dengarkan Bapak. Berarti 15 Juli itu batas terakhir, tapi diusahakan kalau memang sudah klop, sudah baik, kita ini langsung kita kirim saja begitu Pak ya? Iya benar Bu. Iya. Kemudian untuk tahapan selanjutnya, apakah betul nanti setelah itu kita akan sinkron lagi ke Ekinnya, Bapak? Iya. Sinkron lagi ke Ekin. Jadi mungkin masih ada waktu beberapa menit ya Bu ya. Kita coba sinkron ke Ekin, Bapak Ibu. Berarti kalau untuk sinkron berarti dalam tahapan kita sudah kirimkan data, guru-guru sudah diberikan predikat, baru kita bisa sinkron begitu ya Pak ya? Kalau untuk saat ini untuk sinkronnya, memang data yang masuk itu nanti nggak akan muncul. Kenapa belum muncul? Karena dari dinas sendiri belum mengembalikan hasil data yang dikirim oleh kepala sekolah. Jadi saat ini kepala sekolah baru mengirimkan ke kepala dinas pendidikan, nanti dari dinas pendidikan menyetujui, dikembalikan ke kepala sekolah, dari kepala sekolah nanti akan mengirimkan ke dewan gurunya. Teknisnya seperti itu Bu. Nggak akan muncul, belum muncul nanti predikat kinerjanya di akun gurunya Bu. Iya baik Pak, sudah cukup jelas. Terima kasih ya Pak ya. Iya. Karena nanti di kepala sekolah akan lakukan penetapan predikat kinerja. Kalau kepala sekolah sudah lakukan penetapan predikat kinerja, baru nanti ketika Bapak Ibu sinkron lagi nilainya ke kinerja, maka akan muncul baru predikatnya. Itu saat ini belum muncul ya predikatnya. Nilai-nilainya juga belum muncul ya Bu. Baik, terima kasih kepada Ibu Haryati. Dan bagaimana Bapak Rahmat Surya? Kita lanjutkan untuk sesi pertanyaan selanjutnya. Tidak ada yang raise hand lagi, Bapak Ibu? Gimana Bapak Ibu? Apa ada kendala terhadap ketika login di EBKN mungkin kunornya berbeda atau nama sekolahnya berbeda? Kekhawatiran seperti itu? Ibu Zainilah, ya Ibu. Ibu Susan bagaimana dengan Ibu Surani? Mungkin kepencet ini ya Pak? Iya. Iya bisa jadi. Pak sebelumnya boleh diperhatikan di kolom chat Pak, banyak sekali yang tidak bisa masuk ke link absen Pak, tapi ada beberapa yang bisa. Bagaimana itu Pak? Karena akunnya tidak menggunakan akun belajar Bapak Ibu. Jadi mohon maaf, kebetulan formnya itu saya buat di drive akun belajar. Saya pun nggak lihat drive-nya. Ternyata saya buat di drive akun belajar. Sehingga Bapak Ibu kalau mau masuknya itu harus masuk menggunakan akun belajar terlebih dahulu. Iya, baik. Berarti sudah terjawab ya Bapak Ibu semua, untuk link absen diisi menggunakan akun belajar supaya bisa masuk. Karena memang tadi banyak sekali yang mengatakan tidak masuk Pak. Untuk sertifikat kita akan bagikan melalui email ya Pak Surya? Iya, akan kita kirimkan melalui email nantinya Bu. Iya, baik, terima kasih. Dan kemudian lagi kita membagikan sertifikat itu sesuai dengan link absen yang memang sudah terisi. Iya, berdasarkan dari Google. Ya, bukan berdasarkan pada kolom chat ya, Pak Surya ya. Iya, terima kasih Pak. Ibu Zainilah, presiden kembali. Iya, terima kasih atas kesempatannya lagi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini Pak, saya kan udah coba tuh kan masuk ke Ekin kan Pak kan, udah pernah saya coba. Jadi kan Ekin itu saya coba, memang masuk Pak. Cuma lagi RH-nya tuh nggak ada yang muncul Pak satupun. Belum tersinkron ya Bu ya? Iya, habis itu kan Pak penilaian kami itu kan kepala sekolah itu kan Pak Jasardin tuh. Iya. Masih nama Pak Indra Pak. Jadi saya edit di situ nggak bisa juga, belum bisa dirubah, nama-namanya itu belum bisa dirubah.
Dan RHK gurunya itu kan yang muncul kan saya masih yang tahun yang lalu, SKP yang lalu. Iya, Bu. Belum bisa. Jadi itu Pak, kita kayak mana itu maksudnya kelanjutannya? Apa kita selesaikan aja PMF terus lanjut? Masalah EKIN nanti belakangan, nah gitu maksud saya. Maksudnya gini Pak, yang penting kita 100% dulu mencapai PN. Karena kan sewaktu saya ikut sama Pak Tatang sama Pak siapa tuh satu lagi Pak Paruroji ya. Itu saya ikut kan, saya dengar. Karena mereka bilang katanya itu masalah EKIN itu Ibu nggak perlu dipermasalahkan dulu, itu masalah kami kedinasan. Yang penting Ibu sekarang atur dulu guru-guru Ibu masuk ke PMM semua katanya gitu. Kan? Atur dulu guru-guru Ibu semuanya masuk ke PMM. Apabila udah di PMM semua sudah mencapai 100 baru kirim data ke kami. Sesuai dengan kita tadi nilai tadi Pak. Jadi itu tadi makanya tadi saya bilang Pak, saya kalau nilainya belum mencukupi saya nggak mau, saya tetap ajukan balik terus sebelum sampai nanti waktunya. Makanya saya bilang kalau misalnya sudah tetap, saya selalu Pak konfirmasi sama guru, oh Bu nilai Ibu sekian. Saya selalu konfirmasi gitu dia. Jadi setiap mereka udah selesai saya konfirmasi nilai Ibu masih mencapai segini. Kalau memang kurang ajukan balik. Jadi sebelum tanggal diselesaikan tadi tanggal 30 Juni ya Pak ya, 30 Juni ya terakhir ya. Iya. Itu. Jadi memang makanya saya bilang sama guru-guru saya, sebelum di tanggal 30 Juni, kalau bisa jangan 30 Juni kali, terburu-buru kali nanti payah juga. 10 hari. 10 hari sebelum itu kalau bisa sudah selesai. Bagus tuh. Itu dia. Itu mau saya Pak, tapi kan kita kan nggak tahu. Itu dia. Oke Pak, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu Pak. Maksudnya gini Pak ya, masalah EKIN tadi Pak. Iya. Ya oke. Yang pertama sekali masalah EKIN, izin menjawab langsung ya Bu Moderator ya. Ya, silakan Pak Surya. Masalah EKIN untuk saat ini memang lagi ada koordinasi di pusat Bu, antara tim EKIN BKN dengan tim PMN. Jadi itu masih ada penyesuaian data. Jadi penarikan data nggak semudah yang kita bayangkan Bapak Ibu. Antara ini kan platform yang berbeda, PMM dengan e-kinerja ini platform yang berbeda dan dipegang oleh kementerian yang berbeda pula, bukan satu kementerian yang sama. Yang satu dipegang oleh BKN, yang satu dipegang oleh Kementerian Pendidikan. Sehingga masih ada kerjasama ataupun hal-hal yang perlu diselesaikan oleh tim di pusat. Jadi ditunggu aja Bu, nggak usah buru-buru untuk sinkron datanya, sebenarnya nggak usah buru-buru. Karena itu nanti setelah 30 Juni pun masih bisa narik data. Setelah 30 Juni gurunya masih bisa narik data. Yang saat ini yang perlu dipastikan adalah seperti Bu Jenila katakan, guru-gurunya sudah menyelesaikan di PMM semua. Fokusnya ke PMM. Pastikan semua guru-gurunya praktik kinerja sudah selesai, kemudian untuk pengembangan kompetensinya juga sudah selesai, dan kemudian untuk satu lagi untuk perilaku kerjanya juga sudah dinilai oleh atasan. Seperti itu. Kemudian tadi pengawas ya satu lagi ya Bu Jenilah ya, pengawas yang berbeda ya. Kalau untuk pengawas yang berbeda, Ibu sudah ajukan perubahan tapi nggak muncul. Kenapa nggak muncul? Karena itu nanti disetting oleh di dinas nantinya tuh Bu. Yang memberikan nama-nama pengawas ini sekolah mana yang memberikan nilai, ya, itu dari dinas. Jadi bukan dari akun kepala sekolah. Yang jelas Ibu sudah melapor, ada kesalahan, sudah nanti biarkan itu nanti di dinas, hubungannya ke dinas Bu. Ya karena kan Pak yang dulu-dulu kan kami kan memang tanda tangannya Pak Indra Pak Kabid, nggak Pak Jasardin kan? Iya. Sekali ini kan pengawas yang menilai di PMM itu. Oke. Mungkin ada kesalahan data ataupun kesalahan penginputan mungkin Bu belum tergantikan mungkin ya kan dari yang tahun sebelumnya. Jadi yang penting Ibu sudah ngelapor, nanti biarkan nanti Dinas Pendidikan yang mengubah nama tim penilai dari sekolah Ibu. Pak, saya belum lapor Pak, saya mau diedit di PMM-nya, saya nggak bisa ubahnya. Ya nggak akan bisa Bu, karena dari dinas belum ngubah. Itulah jadi. Ibu lapor dulu ke dinas, nanti dinas yang akan mengubahnya. Oke Pak, ya siap Pak. Seperti itu. Pak, sedikit lagi bisa Pak? Boleh Bu Yeni. Bu Yeni sama Bu Jenila nih semangat kali nih, betul-betul luar biasa ya. Ya, makasih Pak.
Satu lagi Pak. Jadi Pak, ini masalah penetapan nilai Pak. Ya alhamdulillah setelah diotak-atik Pak, ada satu penetapan yang sudah saya catat beberapa istilahnya rumus-rumusnya Pak. Kalau 72 bagaimana pemilihannya, 77, 73, 87 sampai ke 90. Nah, jadi yang ingin saya pertanyakan Pak, apabila nilai guru-guru itu hampir rata-rata sama, itu apa tidak masalah Pak? Iya, terima kasih Pak. Apakah nilai rata-rata guru sama, apakah nanti nggak bermasalah? Nilainya dikirim data itu Pak muncul hampir rata-rata sama gitu. Apakah tidak bermasalah Pak? Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Bu Yeni. Secara sistem ya Bapak Ibu sekalian, secara sistem nggak masalah. Secara sistem nggak masalah, tapi secara penilaian dari Kepala Dinas Pendidikan atau dari pengawas nanti yang bakal menilai, kan nilai ini nanti dikirim ke Dinas Pendidikan ya Bapak Ibu. Kan dia kepala sekolah nanti ajukan ke Kepala Dinas Pendidikan. Itu bakal dilihat. Kok bisa sama semua? Atau ya kalau sama semua secara predikat mungkin nggak ada masalah, tapi secara angka nantinya dikhawatirkan secara angka, secara nilainya tadi. Nah berarti ini Pak penilaiannya yang kirim data itu bukan berupa predikat Pak ke dinas, berarti kan keseluruhan itu Pak, itu yang saya maksud yang dari awal Pak. Iya. Kalau untuk di Dinas Pendidikan saya jujur nggak tahu ya Bu, gimana bentuk yang diterima oleh pengawas atau dari Kepala Dinas Pendidikan. Saya juga nggak tahu, makanya saya bilang tadi kurang tahu. Tapi kemungkinan menurut saya, ini masih menurut saya ya Bu ya, kemungkinan bagaimana yang dikirim oleh Kepala Sekolah ke Dinas Pendidikan ya seperti itu. Dengan nilai praktik kinerja, kemudian ratingnya, perilaku kerja, nilainya, ratingnya, poin pengembangan kompetensi, kemudian predikatnya. Pastinya ada dengan deskripsi-deskripsinya kan, seperti itu. Bukan hanya predikat kinerjanya saja, misalnya Bu Yeni, predikatnya baik. Pastinya ada nilainya, cara mendapatkan predikat kinerja yang baik itu berapa? Praktik kinerjanya berapa? 79, ratingnya apa? Perilaku kerjanya Bu Yeni berapa? Nilainya berapa? Predikatnya apa? Kemungkinan menurut saya seperti itu Bu, karena jujur saya sendiri kalau untuk akun di Dinas Pendidikan belum pernah mengikuti webinarnya atau belum mendapatkan informasi bagaimana tampilan dari akun Dinas Pendidikan. Baik Pak, terima kasih. Intinya Pak, untuk proses nilai ini perlu menguras tenaga dan pikiran Pak ya. Benar sekali, karena baru perdana Bu. Iya. Kita disibukkan karena baru perdana, kebingungan mencari informasi, sumber informasinya juga terbatas, kita katakan ya Bu ya. Nggak ada dari satu pintu yang jelas, misalnya dari kementerian langsung atau Dinas Pendidikan memang menghadirkan khusus, membuat secara khusus dari Dinas Pendidikan, narasumber yang valid, kita katakan. Jadi informasinya ini kita dengarkan dari media sosial seperti ini, dari webinar di sana seperti ini. Jadi membuat kita semakin banyak informasi, semakin kebingungan, khawatirnya seperti itu. Iya Pak, karena masalah nilai ini Pak kadang-kadang sensitif kita Pak. Kayak mana nggak sensitif Bu? Masalahnya ketunjangan Bu. Tunjangannya nggak dibayar nanti apa nggak ngamuk-ngamuk dia Bu? Pula nanti kita kasih nilai rendah nanti marah pula nanti gurunya sama pas sekolahnya. Kayak mana itu nilai saya katanya. Nah itulah dia Pak. Jadinya kita memang harus betul dibilang Bu ini tadi harus menguras pikiran Pak. Kalau nggak kayak gitu nanti kita nggak bisa. Asal-asal kasih nilai. Betul ya sekali, betul sekali Bu Pak. Nilai itu sangat sensitif. Baik, terima kasih Ibu Zainila dan Ibu Yeni yang memang sangat semangat sekali, memang benar Bu ya, sangat menguras segala-segalanya ya Bu ya. Tapi tetap semangat demi apa ya Bu? Demi kita semuanya, demi kemaslahatan umat Ibu ya. Baik, ada lagi Bapak Ibu, tapi sepertinya sudah jadwal kita cukup ya Bapak Surya ya. Izin Ibu moderator, coba tadi saya sudah mengubah untuk izin formulir kehadirannya Bu. Iya. Absensinya. Mungkin sudah bisa dengan Gmail biasa atau Google alamat email biasa. Iya. Gimana Bapak Ibu sudah bisa dengan Gmail biasa? Memang sebagian sudah bisa masuk Pak ke link absen menggunakan Belajar ID.
Akan tetapi mungkin ada juga beberapa yang masih kesulitan masuk seperti Ibu Ayu, ini ada yang memang japri saya, itu belum tahu di mana kenapa bisa seperti itu, karena udah pakai belajar ID, Pak. Iya. Ini saya nengok udah 92 orang yang ngisi formnya, Bu, sedangkan peserta kita 67 sini, Bu. Masya Allah. Berarti sangat antusias ya, Pak. Mungkin nontonnya beramai-ramai ya, Bu ya. Ya, nontonnya beramai-ramai, Pak. Nggak masalah ya, Bapak ya. Pak Suwardi ketawa ada. Oke, baik, Bu moderator, saya kembali. Ya. Bagaimana untuk Bapak Rahmat Surya bisa memberikan sedikit rangkuman untuk webinar pada hari ini? Nantinya akan kita tutup. Salam. Enggak, tadi mau minta tolong ini ambilkan cas HP saya sama laptop di ruangan saya. Tadi ada ya, Pak Su. Sebentar Pak Su ya. Rapat kan saya tinggal. Gimana Oke, Pak? baik, terima kasih Ibu moderator, Ibu Fani. Baik Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu guru hebat, serta Bapak Ibu kepala sekolah yang saya muliakan. Di akhir kegiatan kita ini saya menyampaikan sedikit lagi Bapak Ibu bahwasanya untuk praktik kerja dan penilaian perilaku kerja serta pengembangan kompetensi sehingga memperoleh predikat kinerja, jangan buru-buru terlebih dahulu untuk dikirimkan ke dinas pendidikan. Mengapa? Karena kalau sudah dikirimkan ke dinas pendidikan, Bapak Ibu tidak bisa mengeditnya kembali. Pastikan terlebih dahulu semua guru yang ada di sekolah Bapak Ibu sudah sesuai ekspektasinya, sesuai dengan predikat kinerja yang akan Bapak Ibu tentukan, dan dengan nilai yang sesuai. Kalau ada nilai yang belum sesuai, diperbaiki dulu, dan perbaikannya jangan dari akun kepala sekolah terlebih dahulu Bapak Ibu, tetapi dimulai dari pengajuan gurunya. Jangan diubah dari akun kepala sekolah di dashboard kirim data. Jangan diubah di situ ekspektasinya, ratingnya jangan diubah di situ, tapi pengubahannya dari akun gurunya terlebih dahulu diubah, minta pengajuan ke kepala sekolah, kemudian kepala sekolah menyetujui, kemudian dikirim balik dan kepala sekolah melakukan penilaian. Sehingga nanti nilainya akan berubah di akun kepala sekolah ketika akan dikirim ke dinas pendidikan. Kalau Bapak Ibu kepala sekolah langsung mengubah dari akun Bapak Ibu, dikhawatirkan di akun gurunya nanti tidak akan berubah nilainya, tapi sesuai dengan nilai dan rating yang ada di sistem Bapak Ibu. Jadi sekali lagi saya ingatkan Bapak Ibu, jangan terburu-buru untuk kirim datanya ke dinas pendidikan, sesuaikan dulu kalau sudah oke, dan terus lakukan koordinasi antara kepala sekolah dengan guru, ya. Gurunya juga gitu. Gurunya coba konfirmasi ke kepala sekolahnya, Bu, gimana nilai SKP saya, berapa nilainya. Jadi ada apa ya? Ada hubungan timbal balik lah Bapak Ibu seperti itu. Jangan hanya yang peduli kepala sekolahnya saja, tapi gurunya nggak peduli terhadap nilainya ketika kolaborasi Pak, kolaborasi. Oh iya, kolaborasi katanya Bu, ya. Kolaborasi yang baik. Jangan hanya kepala sekolahnya yang peduli terhadap nilai Ibu, tapi Ibu nggak mau peduli terhadap bagaimana SKP Bapak Ibu gurunya. Jadi kolaborasi yang baik antara kedua belah pihak akan menghasilkan hasil yang optimal seperti itu. Jadi hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas kesempatan sudah hadir di webinar KKG Gugus 1 Cut Mutia. Terima kasih banyak kepada para panitia yang sudah menyiapkan segala fasilitas untuk kesuksesan kegiatan hari ini. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah kata ataupun perbuatan yang saya lakukan. Kesalahan itu datangnya dari saya. Yang benar itu milik Allah Subhanahu wa taala. Kepada Bapak Ibu saya meminta maaf, kepada Allah Subhanahu wa taala saya memohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak kepada Bapak narasumber, Bapak Surya yang telah memberikan sangat banyak sekali manfaat hari ini. Materi kita yaitu pengelolaan kinerja pada PMM setelah 100%. Jadi semoga bisa bermanfaat Bapak Ibu. Saya undur diri, tapi sebelumnya jika memang ada salah dari saya lah itu, tapi seandainya benar dari Allah lah semuanya. Bu Fani, itu ya Bapak. Kita foto bareng dulu boleh Ibu? Oh boleh, iya Pak. Sebagai dokumentasi. Saya ngambil. Terima kasih.
Mohon Bapak Ibu untuk membuka kameranya, boleh? Ya, on cam ya Bapak Ibu, terlihat senyum manisnya. Dihitung ya Bu Sebentar ya, Fani. Pak. Dihitung ya Pak Surya? Iya, Ibu moderator hitung terus Pak. Boleh. Sudah dibuka Bapak Ibu, sudah on cam? Baik. 1, 2, 3. Sekali lagi Pak Surya. Baik. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Jika ada kritik dan saran boleh disampaikan. Boleh japri saya, boleh japri Ibu Persida ataupun Pak Rahmat Surya. Bu Fani, izin sebentar Bu Fani. Iya. Ada permintaan dari peserta nih Pak, sekali-sekali buat webinar mengenai Erapor, karena mau pengisian Erapor nih katanya. Oh, Masya Allah sekali. Gimana, mau ditampung atau gimana nih dari Bu Gus? Ya, boleh. Kita Boleh banget tuh. Insya Allah selanjutnya kita buat lagi. Ya, oleh sama pengurus KKG GUT 1 Mutia, insya Allah akan kita tampung. Inilah makanya saya bilang tadi, diterima kritik dan sarannya, masukannya, apa yang akan kita buat selanjutnya ya. Ibu Zainila bagaimana? Lanjut, rapotnya lanjut hari Senin aja, webinarnya terus bergercep. Masya Allah. Semangat sekali Bu Jaya. Karena memang yang kita hadapi ke depan pasti rapot Ibu ya. Baik Ibu, kita tampung masukannya semuanya. Demikian ya Bapak Ibu, hebat semuanya. Terima kasih sekali lagi atas waktu kesempatannya sudah berhadir di webinar Kombel kami di KKG Gugus 1 Cutmutia. Pak Suhardi, mana pertanyaannya? Sudah paham Pak Suhardi, Bu Jai. Terima kasih, Bu. Semua Bu. Iya Pak. Wabillahi taufiq wal Nanti hidayah. aja Senin saya mau jumpa Pak Surya, Bu. Masya Allah, ya, saya nggak Ayo Pak ya, dijumpai Mau Pak. duduk, Wan Dewan ya mau Pak, duduk Wan di Dewan. kuburan saya sama Pak Surya. Baik Ya, ya Bapak Wan Dewan ya. Ada Pak Surya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau memang masih ada yang mau diskusi boleh Bu, kita tampung Bu. Sharing-sharing ringan aja ya Pak Suhardi ya. Iya, tapi sudah tidak di ini lagi Pak ya, sudah tidak di narasumber Nggak formal lagi. Nggak formal lagi. Bu Iya. Fani masih direkam itu Bu Fani. Pak Surya boleh recordnya diapakan? Recordnya. Kita sepertikan. Oh, recordnya dimatikan dulu ya. Baik, saya sepertikan. Saya belum bisa absen juga, Pak.